Terima kasih. Sama-sama, Terima kasih Pastor. Lucy. Selamat malam Sama-sama. semuanya. Selamat malam, Pastor. Para sahabat yang budiman, Bapak Ibu yang baik hatinya, yang selalu meluangkan hati untuk berdoa bersama Bunda Maria setiap malam. Adalah sesuatu kesempatan yang sangat berharga dan sangat berani bahwa kita malam ini merenungkan tentang kematian kita, tentang kehidupan yang kekal, tentang saudari maut badani. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena saudari maut badani. Itulah yang menjadi tema permenungan kita pada malam hari ini. Kata-kata ini diungkapkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Mungkin sebahagian besar atau sebahagian dari kita pernah mengunjungi kota Assisi yang disebut sebagai kota damai. Di sana Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989 memulai satu doa damai, perdamaian dan persatuan agama-agama di seluruh dunia. Di sana diundang para pemimpin-pemimpin agama dari seluruh dunia untuk perdamaian dunia. Assisi memang menjadi kota damai, kota yang penuh cinta. Siapa yang pernah ke sana sungguh merasakan aura damai di dalamnya. Dan Santo Fransiskus Assisi, santo pelindung lingkungan hidup ini, memberikan atau meninggalkan satu warisan yang sangat indah kepada kita, yakni Kidung Saudara Matahari, atau Gita Sang Surya, atau puja-pujian makhluk-makhluk. Bunyinya begini, yang maha luhur, maha kuasa, Tuhan yang baik, milikmulah pujaan, kemuliaan dan hormat, dan segala pujian. Para Fransiskan, entah itu OFM, konventual, atau kapusin, menyanyikan Kidung Gita Sang Surya ini dengan sangat indah. Demikian juga para suster-suster yang bernaung di bawah spiritualitas Fransiskan. Mereka menyanyikannya begini. Tuhanku maha mulia, maha kuasa, lagi penyayang, segala pujian dan hormat syukur kepadamu. Segala berkat kepadamu saja, diucap namamu insan tiada pantas. Begitu dinyanyikan, dan nanti seluruh syair-syair itu akan mengungkapkan kebesaran Allah dalam setiap makhluk. Dan dikatakan oleh Santo Fransiskus, hanya kepadamu saja yang maha luhur. Semuanya itu patut disampaikan. Segala pujian, segala kuasa, segala hormat hanya kepadamu saja. Dan dikatakan oleh Santo Fransiskus, terpujilah Engkau Tuhanku bersama semua makhlukmu, terutama Tuhan Saudara Matahari. Dia terang siang hari, melalui dia kami kau beri terang. Dikatakan oleh Santo Fransiskus bahwa matahari itu adalah cahaya yang indah. Dia indah dan bercahaya dengan sinar cahaya yang cemerlang. Tentang Engkau yang maha luhur, dia menjadi lambang. Dan memang kita lihat para saudara dan saudariku yang terkasih, tanpa matahari tidak ada kehidupan di dunia. Oleh sebab itu, Santo Fransiskus mengatakan, dengan cahaya matahari yang cemerlang itu, dia menjadi tanda dan lambang dan memberi kehidupan kepada setiap makhluk. Kita lihat di negara-negara yang sangat sedikit sinar mataharinya, mereka berlomba-lomba mencari matahari. Dan kita bersyukur di Indonesia, di daerah kita mendapatkan matahari yang berlimpah-limpah, sehingga hidup kita sehat, kulit kita juga sehat. Kemudian Santo Fransiskus memuji Allah kembali dengan melihat segala yang ada di atas langit.
yakni sesuatu yang indah diciptakan oleh Allah. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari bulan dan bintang-bintang. Di cakrawala Kau pasang mereka, gemerlapan, megah dan indah. Mari sejenak, kita kadang-kadang mari sejenak keluar dari rumah kita atau di teras atau di sotoh rumah kita. Mari sesekali kita memandang ke langit, melihat saudari kita bulan, melihat bintang-bintang di sana, gemerlapan dan indah. Sehingga kita tidak menjadi putus asa. Karena kita lihat di langit juga Allah menciptakan begitu indah rembulan dan begitu gemerlapnya bintang-bintang. Betapa Allah lebih mencintai dan mengasihi kita, mengasuh dan membesarkan kita, melindungi dan mencintai jiwa kita. Maka bagi orang Kristen yang percaya, tidak ada penderitaan yang tidak berakhir dengan kebahagiaan. Mari kita melihat, sesekali kita keluar ke teras rumah kita, di depan rumah kita, kita pandang ke langit, di taman rumah kita, kita lihat betapa agung ciptaan Tuhan. Dia menciptakan saudari bulan dan bintang-bintang, gemerlapan, megah dan indah. Apalagi aku, diciptakan oleh Allah, begitu agung, begitu mulia, diciptakan seturut citranya sendiri. Kemudian Santo Fransiskus mengatakan dalam kidung yang berikut, terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudara angin, dan karena udara dan kabut, karena langit yang cerah dan segala cuaca. Dengannya Engkau menopang hidup makhluk ciptaanmu. Mari kita lihat pujian Santo Fransiskus ini. Dia memuji Allah karena ada saudara angin, karena ada udara, karena ada kabut, karena ada langit yang cerah dan segala cuaca. Dengan itu, hidup kita ditopang oleh Allah sendiri. Luar biasa. Santo Fransiskus itu memuji Allah dengan apa yang dilihatnya, dengan apa yang dirasakannya, menjadi kekuatan bagi dia untuk selalu berelasi dengan Allah, untuk selalu dekat dengan Allah, dengan apa yang dia rasakan, dia lihat dari alam ciptaan itu. Kemudian kita melihat kembali, Fransiskus mengatakan, terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudara air. Dia besar faedahnya, selalu merendah, berharga, dan murni. Saudara-saudariku yang terkasih, Fransiskus memuji Allah karena ada saudara air. Dikatakan besar sekali faedahnya. Dan hakikat dari air adalah, karakter dari air adalah, dia selalu mengarahkan dirinya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Walaupun demikian, dia sangat berharga dan murni. Setiap orang, setiap makhluk, siapapun, status sosialnya, bagaimanapun kedudukannya, pangkat dan kebesarannya, setiap orang membutuhkan saudara air ini yang selalu merendah, berharga, dan murni. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga semua dibaptis dalam air. Dibaptis dengan air dan Roh Kudus. Dan kita semua melihat dengan kidung saudara matahari ini, yang dipuji oleh Fransiskus tentang saudari air ini, Fransiskus melihat Allah juga yang merendahkan dirinya kepada kita. Seperti air, dia merendahkan dirinya agar kita bisa hidup, dahaga kita bisa dipulihkan, dan kita bisa kembali berenergi dan merasakan kekuatan dari Allah. Kita melihat kidung berikut, bagaimana Fransiskus melihat. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudara api. Dengannya Engkau menerangi malam. Dia indah dan cerah ceria, kuat dan perkasa. Kita melihat Fransiskus memuji Allah karena ada saudara api. Karena dengan api itu malam diterangi. Dia indah, dia cerah ceria, dia kuat dan perkasa. Kita juga membutuhkan api dalam hidup kita. Tidak mungkin hanya air yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kita perlu dihangatkan oleh cinta Allah. Kita perlu membuat sesuatu menjadi bisa kita konsumsi. Dengan api kita mendapatkan sesuatu perubahan, kehangatan dan kekuatan. Dan kita ingat Roh Kudus juga disimbolkan dengan api. Karena api memberikan kekuatan, memberikan kehangatan, dan memberikan perubahan.
Fransiskus melihat Allah hadir juga dalam ciptaannya. Maka terpujilah Allah karena Dia menciptakan api yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dan manusia bisa hidup terus, cerah dan ceria, kuat dan perkasa. Karena ada api yang memberikan kita segala sesuatu bisa diubah dengan api. Kita melihat kembali bagaimana Fransiskus mengatakan, terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari kami, Ibu Pertiwi. Dia menyuap dan mengasuh kami. Dia menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan. Kita melihat bagaimana Fransiskus memuji Allah karena saudari kita Ibu Pertiwi. Dengan Ibu Pertiwi kita bisa makan, karena melalui Ibu Pertiwi ditumbuhkan segala sesuatu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, agar kita bisa disuap oleh Allah lewat Ibu Pertiwi. Kita makan dan minum dari hasil bumi yang kita terima dari Allah. Dan kita melihat pemandangan yang indah, bunga warna-warni dan rumput-rumputan itu ada di atas bumi Pertiwi untuk menyegarkan mata kita, menyenangkan hati kita. Betapa Allah sungguh memanjakan manusia lewat Ibu Pertiwi. Maka bila kita melihat Ibu Pertiwi, hati kita juga diingatkan kepada Allah yang begitu mencintai kita. Mari kita ingat kidung Santo Fransiskus ini. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari kami Ibu Pertiwi. Jangan kita lupa, karena dengan Ibu Pertiwi lah kita bisa makan, kita bisa hidup sampai saat ini. Kemudian Fransiskus melihat satu lagi yang perlu. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena mereka yang mengampuni demi kasih-Mu dan yang menanggung sakit dan duka derita. Mari kita lihat, ternyata Allah juga dimuliakan. Allah juga terpuji bila kita mau mengampuni demi kasih Allah. Bila kita tidak menyimpan dendam di hati kita. Bila kita tidak menyimpan begitu lama sakit di dalam hati kita. Bila kita tidak begitu lama menyimpan sakit hati di dalam hati kita. Tetapi kita melihat bagaimana Fransiskus melihat Allah itu terpuji di dalam diri setiap orang yang rela mengampuni saudaranya. Di dalam orang yang sanggup menderita, menanggung sakit dan duka derita. Dan ini tidak lepas dari kita semua. Bila kita mau mengampuni sesama kita, bila kita rela menderita, sanggup menahan rasa derita kita, suka duka kita, kepahitan hidup kita, terpujilah Allah lewat kita. Karena kita mampu bertahan di dalam penderitaan dan setiap kesulitan kita. Fransiskus mengatakan, terpujilah Engkau Tuhanku, karena mereka yang mengampuni demi kasih-Mu dan yang menanggung segala sakit dan duka derita. Saudara-saudariku yang terkasih, kemudian Santo Fransiskus mengatakan kembali, berbahagialah mereka yang menanggungnya dengan tenteram. Karena oleh-Mu yang maha luhur, mereka akan dimahkotai. Kita lihat, orang yang mampu menanggung derita itu dengan tenteram, tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak melawan kehendak Allah, dikatakan oleh Santo Fransiskus, berbahagialah mereka, karena dengan itu mereka akan dimahkotai. Dan dikatakan oleh Yesus juga dalam sabda bahagia, berbahagialah yang murni hatinya sebab mereka akan melihat Allah. Mereka akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Barang siapa bertahan sampai akhir, dikatakan oleh Yesus, mereka akan memperoleh mahkota kemuliaan. Dan sekarang saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat fokus permenungan kita tentang maut badani yang dikatakan oleh Santo Fransiskus kepada kita malam ini. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari maut badani. Daripadanya tidak akan terluput insan hidup satupun. Baru pernah kita dengarkan dalam kisah orang-orang kudus. Baru Santo Fransiskus yang mengucapkan bahwa maut itu, kematian itu adalah saudari. Santo Paulus pun tidak mengatakan bahwa maut itu saudari. Fransiskus mengatakan bahwa maut itu saudari kita. Maut itu saudara kita. Maut itu menjadi teman seperjalanan kita yang tidak mungkin bisa kita lepaskan dari hidup kita. Fransiskus mengatakan,
Terpuji Engkau Tuhanku, karena saudari maut badani. Karena daripadanya tidak akan terluput insan hidup satupun. Entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia berpangkat, entah dia memiliki begitu banyak pengetahuan. Tak seorang pun dapat terluput dari saudari maut badani, yakni kematian itu. Maka Fransiskus memuji Allah karena saudari maut badani. Karena darinya tak terluput insan hidup satupun, dan melaluinya kita akan memasuki kehidupan yang kekal. Kita melihat bagaimana Yesus juga mengalami maut badani demi keselamatan dan kemuliaan kita. Maka tak seorang pun akan terluput dari maut badani ini. Saudara-saudariku yang terkasih, yang mungkin ditinggalkan oleh saudaranya karena COVID-19, yang meninggal karena COVID-19, yang kehilangan sanak saudara karena sakit penyakit, orang tua, mari kita ingat kata-kata Fransiskus, terpuji Engkau Tuhanku, karena saudari maut badani. Tak pernah akan luput seorang insan satupun daripadanya. Tetapi yang perlu kita jaga adalah kalimat yang berikut yang dikatakan oleh Santo Fransiskus. Celakalah mereka yang mati dengan dosa berat. Celakalah mereka yang mati dengan dosa berat. Tetapi kemudian dikatakan oleh Fransiskus, berbahagialah mereka yang didapatinya setia pada kehendak-Mu yang tersuci, karena mereka takkan ditimpa maut kedua. Kita melihat bagaimana ini, bagaimana orang Kristen itu harus sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya untuk menyambut saudari maut badani itu. Dan kemudian Fransiskus mengatakan, pujalah dan pujilah Tuhanku, bersyukurlah dan mengabdilah kepadanya dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Fransiskus mengatakan, pujalah dan pujilah Tuhanku, bersyukurlah kepadanya dan mengabdilah kepadanya. Dengan cara apa? Dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Hanya dengan merendahkan diri di hadapan Allah, di hadapan kemahakuasaan Allah, disitulah ibadat kita yang benar. Hanya dengan merendahkan diri, bersyukur, mengabdi kepadanya, di hadapan Allah yang Maha Kuasa, ibadat kita akan diperhitungkan oleh Allah. Orang yang mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah, seperti saudari air yang terus-menerus merendah, dia berharga dan murni dan memberikan kehidupan kepada kita. Sekarang untuk merenungkan kematian ini, mari kita lihat apa dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan oleh Santo Fransiskus kepada jemaat di Korintus, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Bagi Santo Paulus, tidak ada lagi kemenangan maut. Tidak ada lagi kemenangan sengat dari maut itu, dari kematian itu. Sengat maut katanya ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Paulus menghibur kita dengan mengatakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi maut itu tidak ada lagi kekuatannya. Kematian itu tak berkuasa lagi. Karena apa? Karena Kristus telah menang melawan kematian, melawan dosa kita. Dia telah memberikan kepada kita kemenangan. Allah telah memberikan kita kemenangan dalam pahala Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita melihat bagaimana Santo Fransiskus itu dalam kematiannya adalah sebagai model dari suatu kematian yang suci. Dari suatu kematian yang suci. Sebelumnya kita renungkan ada beberapa sabda Yesus di kayu salib untuk sebelum dia menerima maut atau kematian itu di dalam hidupnya. Yang pertama, sabda yang keluar dari mulut Yesus di atas kayu salib adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Sebelum kita menerima maut badani, menerima kematian itu, mari kita rela juga mengampuni sesama kita.
mengampuni saudara-saudari kita, supaya terpujilah Allah lewat kematian kita. Jangan kita simpan dendam-dendam di hati kita, saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita ampuni siapapun yang pernah menyakiti kita. Mari kita ampuni. Dengan demikian terpujilah Allah, Engkau Tuhanku karena saudari maut badani. Dengan demikian kita siap untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian kita mendengarkan kata-kata Yesus di atas kayu salib itu. Sebelum dia akan mati, dia mengatakan kepada penjahat yang ada di sebelah kiri kanannya, dia berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Itu dikatakan oleh Yesus kepada penjahat di sampingnya. Pengampunan itu dari Yesus selalu ada setiap waktu, bahkan sampai menjelang kematian kita. Bila kita mau memohon ampun kepada Yesus, kita ingat Yesus mengampuni kita. Dia tidak merelakan kita mati dalam dosa. Hari ini juga engkau berada bersama aku di Firdaus. Karena salah seorang penjahat itu bertanya pada Yesus, mengatakan kepada Yesus, "Ya Yesus, ingatlah akan aku bila engkau sampai ke dalam kerajaan-Mu." Yesus menjawab, "Hari ini juga engkau telah ada bersama aku dalam Firdaus." Saudara-saudariku yang terkasih, bahkan detik-detik terakhir hidup kita, Yesus masih mau mengampuni, menerima kita. Kemudian kita melihat apa dikatakan oleh Yohanes pada saat Yesus disalib. Yesus mengatakan, "Hai ibu, inilah anakmu. Anakku, inilah ibumu." Itu dikatakan oleh Yohanes kepada kita, kepada yang membaca Injilnya. Yang mau dikatakan tentang ini adalah mari kita terus memohon kepada Bunda Maria seperti doa kita tadi. Bahwa Tuhan tidak akan memperhitungkan dosa-dosa kita bila kita sungguh mau bertobat dan kita tidak melupakan Bunda Maria sebagai ibu kita. Karena di hadapan Yesus, Bunda Maria akan tampil sebagai ibuku dan ibumu. Dia akan menyelamatkan kita dengan doa-doanya. Dia membela kita di hadapan Yesus putranya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini indah sekali bila kita merenungkannya. Ini indah dan indah. Inilah anakmu, inilah ibumu. Kemudian kita mendengarkan juga bagaimana Yesus berseru di atas kayu salib itu. "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Hal ini juga kita alami. Mungkin tidak semua kita mengalaminya saat kesepian, saat pada masa tua, saat pada masa kita mendekati sakratul maut, saat di mana kita merasakan kesepian, kesendirian. Walaupun kita belum mati, seolah-olah kita telah mati. Kita hidup tetapi seperti mati, karena kita berada dalam kesepian seperti Yesus di atas kayu salib. Semua rasul pergi meninggalkan dia. Semua orang pergi meninggalkan dia, hanya tinggal di sana Bunda Maria dan Yohanes dan Maria yang lain itu. Dan Yesus berseru di tengah kegelapan itu, Yesus berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus, hal ini juga kita alami dalam hidup kita. Kita juga bisa mengalami kesepian dan kematian walaupun badan kita masih hidup. Maka mari kita berseru, "Mengapa engkau meninggalkan aku Tuhan? Eloi, Eloi, lama sabachthani." Dengan demikian, kita selalu membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Membutuhkan Allah dalam hidup kita. Kemudian kita mendengarkan bagaimana juga Yesus berkata di atas kayu salib, "Aku haus. Aku haus." Dan kita juga haus akan pengampunan dari Allah. Haus akan kasih Tuhan dalam masa-masa hidup kita, dalam masa-masa tua kita, dalam masa kita merasa ditinggalkan, dalam masa kita, dalam kerentaan kita. Mari kita ingat ayah ibu kita, saudara-saudari kita yang mungkin sudah berumur tua. Dia haus akan kasih sayang kita. Sebelum maut badani menjemputnya, marilah kita memberikan dia minum dengan kasih sayang kita. Karena kita juga sering kehausan
Kita sering merasakan bahwa kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Aku haus. Yesus berkata, aku haus. Dan kemudian Yohanes juga mencatat bahwa pada akhirnya Yesus menyelesaikan tugasnya. Sudah selesai. Segalanya sudah selesai. Purna sudah tugas bakti. Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia. Dia menyelesaikan kehendak Bapanya di dunia, membawa keselamatan kepada semua orang. Dan sudah selesai. Dan semoga kita pun semua, pada saat Allah memanggil kita, pada saat saudari maut badani itu menjemput kita, segala tugas kita sudah selesai dengan purna bakti, dan kita merasakan kematian yang membahagiakan. Oleh sebab itu, orang Katolik percaya bahwa Santo Yosef itu adalah pelindung kematian yang bahagia. Dengannya kita menyelesaikan segala tugas kita, purna bakti di dunia, meninggalkan segalanya dengan baik. Kemudian Yesus berkata pada sabda yang ketujuh, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Hanya ke dalam tangan Allah kita bisa menyerahkan diri kita. Kepada pribadi yang mencintai kita, yang menciptakan kita, merencanakan kehadiran kita, yang baginya kita seperti biji mata, baginya kita dikasihi sepenuh-penuhnya, hanya Allah. Hanya ke dalam tangannya kita berserah dan mengatakan seperti Yesus, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudara-saudariku yang terkasih, kematian itu tidak pernah bisa kita hindari. Lalu bagaimana sikap kita dengan kematian kita masing-masing? Apakah kita siap untuk menghadapi saudari maut? Sesungguhnya setiap hari dalam kehidupan kita, Anda dan saya, Bapak, Ibu, dan saya, semakin hari semakin dekat kepada kematian dan semakin dekat kepada liang kubur. Namun dalam semuanya itu, pekerjaan kita di dunia, ingatlah bahwa ada Allah di sana yang menunggu kita, yang mencintai kita. Dialah akhir dan tujuan dari peziarahan hidup kita. Oleh sebab itu, dikatakan oleh litani kepada semua orang kudus pada saat kita menyanyikannya, mengatakan, "Dari kematian kekal, bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Dari segala bahaya, bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan." Saudara-saudariku yang terkasih, seseorang harus mati terhadap dunia yang jahat ini, mati terhadap segala nafsu jahat, mati terhadap kodrat manusia yang buruk, mati terhadap kedosaan. Semua kita harus mati untuk itu. Tetapi marilah kita, saudara dan Bapak Ibu sekalian, kita semua berupaya terus untuk hidup sekarang seperti kita mau hidup pada saat berhadapan dengan saudari maut badani, yaitu dalam keadaan baik di mata Allah. Seperti Fransiskus, perkenankanlah Kristus yang tersalib dan sedang menghadapi maut selalu ada dalam pikiran kita, karsa dan karya kita. Setiap kali kita memegang rosario, memegang salib, mari kita lihat dan kita cium salib itu. Karena kita melihat di salib itu Yesus yang menderita dan wafat. Dan kita juga akan wafat seperti itu. Mari kita cium salib itu. Dan Kristuslah menjadi jaminan keselamatan kita. Karena Dia telah wafat untuk dosa-dosa kita. Dia telah mendahului kita wafat. Dan kita akan wafat dan bangkit seperti Kristus. Maka devosi kepada Santo Yosef tetap kita hargai. Karena Santo Yosef ini adalah orang kudus, pelindung kematian yang berbahagia. Maka mari kita ingat terus doa itu juga. Dalam sebelum tidur kita doakan, "Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami. Dan biarkanlah kami merasakan kematian yang bahagia seperti yang engkau alami." Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat dari kisah Adam dan Hawa, kita ketahui bahwa manusia mati karena dosa pertama yang dilakukannya. Dan menurut pengajaran Santo Paulus,
kita juga mati karena dosa Adam yang pertama itu. Karena upah dosa ialah maut, kata Santo Paulus. Maka semua orang berdosa pada akhirnya akan mati. Dan tak ada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian. Maka kita melihat kematian Kristus itu membuka perdamaian antara kita dengan Allah. Dan oleh kurban Kristus, kita dapat memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Ketika kita masih berdosa dan menjadi seteru Allah, Kristus wafat bagi kita untuk mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga oleh darahnya kita dibenarkan. Maka oleh Adam kita manusia jatuh dalam dosa, sedangkan oleh Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Ketidaktaatan Adam kita semua jatuh dalam dosa, namun karena ketaatan Kristus kita semua dibenarkan dan diberikan kehidupan. Maka kematian itu dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus. Kematian itu dikalahkan oleh kematian Kristus. Kebangkitan Kristus dari kematian menjadi bukti bahwa kematian tidak berkuasa atas dirinya lagi. Ketika tubuh kita yang fana ini mengenakan Kristus, maka maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, bila kita mengenakan Kristus dalam diri kita, maka maut itu akan dikalahkan. Karena Kristus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kematian. Oleh jasa Kristus ini, maka ketika tubuh kita mati, artinya kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, dan Allah telah menyediakan bagi kita tempat kediaman di sorga yang kekal. Atas jasa Kristus ini, maka bagi orang yang percaya, bagi orang Katolik, kematian adalah seperti jatuh tertidur saja. Tidak lagi sesuatu yang menakutkan. Seperti tertidur. Kalau kita tidur nyenyak, enak sekali pada saat kita bangun, segar rasanya. Dan bagi orang Kristen, bagi orang Katolik, kematian katanya adalah seperti jatuh tertidur, fallen asleep. Sebab kita mempunyai pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, kematian terhadap diri sendiri itu penting, yakni mati terhadap dosa, tetapi hidup bagi Allah. Supaya renungan ini tidak terlalu panjang, maka saya akan menutupnya dengan katekismus Gereja Katolik yang mengatakan begini. Oleh Kristus, kematian Kristen mempunyai arti positif. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan Rasul Paulus juga mengatakan kepada Timoteus, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Katekismus Gereja Katolik, dalam kematian Allah memanggil manusia kepada dirinya. Karena itu seperti Paulus, warga Kristen dapat merindukan kematian. Seperti Santo Paulus mengatakan, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Dan ia dapat mengubah kematiannya menjadi perbuatan ketaatan dan cinta kepada Bapa sesuai dengan contoh Kristus. Maka kita ingat juga doa kita kepada Santa Perawan Maria. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dan mempercayakan diri kita kepada Santo Yosef, pelindung orang-orang yang menghadapi kematian. Mari kita ingat juga kata-kata Thomas A. Kempis dengan mengatakan begini. Dalam segala perbuatanmu, dalam segala pikiranmu, hendaklah kamu bertindak seakan-akan hari ini kamu akan mati. Jika kamu mempunyai hati nurani yang bersih, kamu tidak akan terlalu takut mati. Lebih baik menjauhkan diri dari dosa daripada menghindari kematian. Jika hari ini kamu tidak siap, apakah besok kamu akan siap? Tak perlu takut. Sebab Allah telah mengasihi kita dalam Kristus Yesus. Dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga, tak pernah muncul dalam pikiran manusia. Itu yang akan disediakan oleh Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Santo Fransiskus mengatakan, terpujilah engkau Tuhanku karena saudari Maud Badani. Semoga kita saling menguatkan, meneguhkan, dan saling mendoakan. Mari kita doakan semua orang yang telah berpulang mendahului kita. Kita doakan mereka ada dalam Kristus, hidup dan mati ada bersama dengan Kristus. Selamat datang saudari Maud Badani. Amin.